Biru Bidan, Nafika Yakso, free Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Bumbun ini adalah seorang murtadin. Dia murtad dari agamanya karena menikahi Bu Rusy Lelahi. Dan kali ini Bang Farouk akan mencoba untuk menjawab pertanyaannya. Jadi selain karena di kitab suci agama saya yang terdahulu, Yesus tidak ada menyatakan dengan tegas bahwasanya dirinya adalah Tuhan dan Allah, maka sembahlah dia. Bang Farouk memiliki alasan yang lain kenapa Bang Farouk meninggalkan agama saya yang dulu dan memilih Islam. Yang pertama, karena kitab suci dari agama saya yang dulu tidak ada menentukan atau menyampaikan tentang ketentuan nikah. Seperti tidak ada larangan poligami di kitab suci agama saya yang terdahulu. Jadi seakan-akan seorang laki-laki di agama saya yang terdahulu boleh memiliki istri 5, istri 10, istri 100, bahkan tidak ada batasan jumlah istri. Yang kedua, seorang istri seakan-akan tidak memiliki hak atas harta suaminya ketika suaminya hidup, bahkan ketika suaminya sudah mati. Karena tidak ada di dalam kitab suci tersebut ditentukan dan disampaikan tanggung jawab seorang suami kepada istri secara detail. Dan tidak ada juga disampaikan di dalam kitab suci saya yang dahulu berapa jumlah harta warisan yang diterima seorang istri jika suaminya telah meninggal, berapa jumlah harta warisan diterima oleh anak-anak yang ditinggalkan oleh seorang ayah yang sudah meninggal. Tidak ada disampaikan soal tugas dan tanggung jawab seorang suami terhadap istri. Tidak ada disampaikan soal tanggung jawab atau tugas dari seorang istri terhadap suami. Dan tidak ada juga disampaikan tentang tanggung jawab seorang ayah terhadap anak-anaknya dan seorang anak-anak terhadap orang tuanya. Tidak ada disampaikan harus bagaimana bersosialisasi terhadap tetangga, harus bagaimana bersosialisasi terhadap masyarakat, harus bagaimana menjadi seorang pemimpin yang adil, harus bagaimana kita menghadapi binatang, harus bagaimana kita hidup di atas bumi ini. Tidak ada ditentukan atau disampaikan bagaimana menjaga mata, tidak ada disampaikan dalam bagaimana menjaga mulut, tidak ada disampaikan bagaimana menjaga kedua tangan, kedua kaki, telinga. Bahkan tidak ada disampaikan soal bagaimana menjaga hati. Jadi seakan-akan jika saya tidak tinggalkan agama saya yang dahulu, maka saya hidup berdasarkan prasangkaan saya saja. Saya hidup berdasarkan bagaimana prasangkaan saya saja, bukan bagaimana kehendak dari pencipta saya. Dan semua pertanyaan saya tadi jelas, tegas, dan gamblang tertulis di dalam Al-Quran. Maka pantaslah dikatakan Al-Quran itu adalah hudalin nas, petunjuk untuk manusia. Bahkan ada banyak lagi yang ingin saya sampaikan. Dan silahkan koreksi Bang Farouk jika Bang Farouk salah. Tapi sebaik-baik koreksi itu melalui VT, bukan melalui kolom komentar. Biru Bidan, Nafika Yakso, free Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tidak akan murtad meski Yesus yang Anda nyatakan Tuhan berdiri di depan saya, turun dari langit menghampiri saya, atau keluar dari dasar bumi menghampiri saya. Karena saya tahu Tuhan tidak akan melakukan hal itu jika hanya untuk menyatakan dirinya adalah Tuhan. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Biru Bidan, Nafika Yaksa, free Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si DJ Oni 60 ini berkomentar, firman Allah itu bukan untuk dihafal, dilakukan, dilaksanakan. Inilah kehendak Allah. Buat apa dihafal tanpa ada melakukan? Buat apa dihafal? Kembali Bang Farouk menyampaikan fakta yang mencengangkan buatmu yang tertulis di dalam kitabmu. Amsal 7 ayat 2, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Peliharalah perintah-perintahku dan hiduplah, dan pengajaranku sebagai biji matamu. Peliharakanlah segala pesanku supaya engkau selamat, dan akan hukumku seperti biji matamu. Peliharalah, simpanlah. Jadi apa yang tertulis dalam Amsal 7 ayat 2 itu sudah cukup untuk menjawab komentarmu. Jadi dari sini Bang Farouk memahami beberapa hal tentang kalian. Yang pertama,
Ya, kalian tidak memahami kitab kalian dengan baik dan benar. Yang kedua, bahkan kalian membangkang guna menutupi sifat malas dalam diri kalian. Dan yang ketiga, engkau tak akan bisa menyimpan ajaran-ajaran dari Tuhanmu seperti biji matamu jika engkau tidak menghafal segala perintah-perintahnya dan juga ajaran-ajarannya yang tertulis di dalam kitabmu. Jadi, jika engkau ingin menyimpan ajaran-ajaran dari Tuhanmu di biji matamu, engkau harus menghafalnya. Engkau harus menghafal kitabmu. Biru Bidam, Nafika Ya Aqsa, Free Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop bernarasi dan berasumsi. Bang Opo Cherry memberikan tantangan kepada saya guna membuktikan ya keimanan siapa yang paling benar, keimanan dia selaku Kristen atau keimanan saya selaku seorang Islam. Saya sampaikan kepada kamu Bang Opo Cherry, konsep keimanan di dalam Islam, Allah tak butuh apapun dari kami. Allah tak membutuhkan keimanan kami. Allah tak membutuhkan amal ibadah kami. Allah tak membutuhkan amal soleh kami. Bahkan Allah tak membutuhkan apapun dari kami. Karena Allah telah mensifati dirinya dengan qiyamuhu binafsi, yang artinya tak butuh apapun dan dari siapapun. Dan lagi, bukankah di dalam kitab sucimu yang tertulis di dalam Matius 4 ayat 7 berbunyi, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Akan tetapi, Bang Opo Cherry, saya tak akan membuatmu kecewa. Jika kamu ingin tetap menunjukkan kebenaran dari keimananmu dengan menantang bahaya, ada cara yang tertulis di dalam kitabmu, yaitu yang tertulis di dalam Matius 16 ayat 18, yang isinya, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ayo, silakan dicoba Bang Opo Cherry. Silakan buktikan. Engkau pegang ular berbisa, engkau minum racun maut. Apakah engkau selamat? Ayo, buktikan kebenaran dari keimananmu yang sesuai dengan tuntunan apa yang tertulis di dalam kitabmu. Jangan hanya koar-koar dan memberikan tantangan-tantangan kosong. Dan kalau boleh di saat melakukannya, engkau video, bikin VT-nya. Ya. Biru Bidam, Nafika Ya Aqsa, Free Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buktikan kebenaran dari keimananmu Bang Opo Cherry. Kau juga boleh mengajak saudara-saudaramu yang seiman dan sakidah padamu untuk melakukan tantangan tersebut. Komentar Bang Diji Oni ini tertulis di dalam Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dia yang mengutus aku. Jadi fix ya, utusan, bukan yang mengutus, bukan juga Tuhan, bahkan bukan Allah, tapi Dia hanya utusan. Jadi Yesus itu apostolos, bukan theos. Yang jadi pertanyaan, Anda kan sudah membaca ayat ini Bang DJ Oni. Jadi kenapa Anda masih mempertuhankan dia? Masih mempertuhankan anak manusia? Biru Bidam, Nafika Ya Aqsa, Free Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apostolos. Salah satu alasan umat muslim melafazkan insya Allah dari setiap perbuatan yang akan dilakukannya dan dari setiap harapan yang diinginkannya, karena makna muslim adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Dan kami umat muslim paham betul bahwasannya segala sesuatu yang terjadi di atas bumi ini atas kehendak Allah dan jika Allah berkehendak. Dan kami umat muslim hanya memiliki ikhtiar dan juga doa sebagai senjata kami. Sementara pernyataan pasti masuk surga dalam agamamu, pasti selamat dalam agamamu, sesungguhnya itu semua adalah dusta belaka. Karena di dalam Yakobus 4 ayat 15 jelas tertulis, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bukankah bahasa Arab dari jika Tuhan menghendakinya adalah insyaallah? Rudi. Kembali lagi Bang Faruk menyatakan bahwasanya kalian tidak mengenal kitab kalian. Kalian tidak memahami kitab kalian, Rudi.
karena kalian berbuat dan berkata hanya berdasarkan prasangkaan kalian saja dan juga hawa nafsu kalian. Dan kali ini Bang Faruk minta tolong ke kamu Rudiah dan kepada kaum kalian, jika ingin mempelajari kitab kalian, jangan ke Bang Faruk lagi. Ya, jangan ke Bang Faruk lagi. Jangan Bang Faruk lagi yang mewartakan kitab kalian. Biru bidam, nafika yakso, free Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.